Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Adapun bentuk umumnya adalah seperti ini: AX plus BY lebih dari C. Nah, karena namanya pertidaksamaan, berarti nanti tanda gongnya bukan sama dengan, melainkan seperti ini: lebih dari sama dengan, kurang dari, atau kurang dari sama dengan. Dan X sama Y ini namanya variabel X sama Y. Nah, variabelnya karena ada dua maka dinamakan dua variabel. Terus A sama B ini merupakan koefisien. Kalau C ini namanya konstanta atau angka saja. Nah, dari bentuk umum ini dapat disimpulkan bahwasanya pertidaksamaan itu nanti pasti tanda hubung berupa lebih dari sama dengan, kurang dari, ataupun kurang dari. Oh, ini kurang dari sama dengan ataupun kurang dari saja. Kemudian yang dinamakan linear ini berarti itu nanti grafiknya akan berupa garis seperti itu. Nah, contoh, manakah di antara pertidaksamaan berikut yang merupakan pertidaksamaan dua variabel? Yang pertama, 3x plus 6y lebih dari 2. Ini pasti pertidaksamaan dua variabel karena variabelnya ada x sama y. Kemudian yang nomor 2, x lebih dari sama dengan 5. Nah, ini pertidaksamaan dua variabel. Kenapa? Karena kalau dinampakkan seperti ini, x ditambah 0y lebih dari sama dengan 5. Nah, ini kan ada dua variabel. Begitu juga yang nomor 3. Yang nomor 3 juga seperti itu. Kalau dinampakkan, ini tadi kan x, ini tinggal y nya, berarti x nya yang 0 ditambah y kurang dari kurang dari 7. Jadi ini termasuk persamaan linear dua variabel. Kalau yang nomor 4, 2x kuadrat min 5y lebih dari 4, ini bukan, karena ada x kuadrat. Nah, ini nanti kalau digambar grafiknya bukan berupa garis melainkan berupa kurva. Untuk yang nomor 5, 8x ditambah 9xy kurang dari sama dengan 1, ini juga termasuk bukan pertidaksamaan dua variabel karena di sini ada variabel yang berkalian x sama y. Ini berarti bukan. Udah paham ya? Lalu lanjut menentukan daerah penyelesaian. Nah, langsung contoh saja. Tentukan daerah penyelesaian dari 3x plus 2y lebih dari sama dengan 6. Nah, yang pertama kita buat jadi 3x plus 2y sama dengan 6 dulu. Ini kan pertidaksamaan. Ini kita buat jadi sama dengan dulu, nanti biar mudah cara mengerjakannya. Lalu nomor 2 kita buat tabel untuk menentukan titik potong. Tabelnya seperti ini: x, y, taruh 0 di sini, 0 di sini. Lalu kita menentukan titik potong dengan sumbu x dan titik potong dengan sumbu y, nanti dimasukkan ke tabel. Titik potong dengan sumbu x syaratnya adalah apa? Syaratnya adalah y sama dengan 0. Jadi ini nanti y nya diganti dengan 0. Jadi contoh, 3x ditambah y nya diganti 0, berarti 2 kali 0 sama dengan 6. Ini tinggal 3x, karena 2 kali 0 sama dengan 0, tidak usah ditulis, sama dengan 6. Berarti x nya 6 dibagi 3. X nya berapa? 2. Masukkan di sini. Karena y nya 0, x nya 2, nanti masukkan sini. Y nya 0, berarti sini x nya 2. Lalu dipotong dengan sumbu y. Berarti syaratnya adalah x sama dengan 0. X sama dengan 0 dimasukkan ke persamaan 3, karena x sama dengan 0 berarti 0 tambah 2y sama dengan 6, tinggal 2y sama dengan 6, y nya berarti
3. 6 bagi 2, 3. Masukkan ke tabel sini. Nah, seperti ini. Ini dari 0, 2, X nya 2, Y nya 0. Lalu yang ini X nya 0, Y nya 3. Nah, berarti setelah itu kita menentukan daerah arsir. Berarti ini kalau ditulis, ini yang bawah ini ya, 2,0 titiknya. Kalau yang ini 0,3 gitu. Setelah itu menentukan daerah yang diarsir. Nah, yang titik pertama 0,3 berarti ada di sini, X nya 0, Y nya 3 ini. Lalu yang kedua 2,0, X nya 2, Y nya 0 berarti di sini. Kalau digambar nanti seperti ini. Nah, lalu menentukan daerah arsir. Menentukan daerah arsir ini tinggal dimasukkan ke persamaan yang pertama tadi yang ada lebih darinya. Ambil aja titik, kita pakai titik uji ya, titik uji 0,0 tinggal dimasukkan ke persamaan coba. 3 kali 0 ditambah 2 kali 0 lebih dari sama dengan 6. 3 kali 0 kan 0, 0 tambah 0 lebih dari sama dengan 6. Jadi 0 lebih dari sama dengan 6. Benar apa salah? Salah. Nah, 0 kali 0 kan titiknya ada di sini. Karena tadi nilainya salah, berarti daerah sini, daerah ini itu bukan penyelesaian. Berarti penyelesaiannya yang mana? Penyelesaiannya yang daerah sini sebelah kanannya. Nah, ini daerah penyelesaian gitu ya. Paham ya? Lanjut, kita mau menentukan daerah penyelesaian tanpa titik uji. Tadi kan kita masukkan titik 0,0 sebagai titik uji. Nah, sekarang tidak usah pakai titik uji, kita cukup melihat nilai A nya saja. Nilai A tadi apa? Nilai koefisiennya dari X. Nah, nilai A nya nanti kalau A nya lebih dari 0 atau positif, nanti berarti kalau tandanya lebih dari nanti ada di sebelah kanan garis, kalau kurang dari nanti ada di sebelah kiri garis. Nah, ini kalau A kurang dari 0 atau negatif, nanti sebaliknya. Kalau ngafalin tinggal gini aja, kalau ada A nya positif, ini kan panahnya ke kanan, berarti nanti pasti di sebelah kanan garis. Ya, seperti itu. Biar lebih mudah dipahami, kita langsung ke contoh saja. Tentukan penyelesaian dari 3x plus 5y kurang dari 15. Seperti tadi, langkahnya kita buat sama dengan, lalu buat tabel seperti ini. Nah, nanti kalau ini, kalau ngerjakan, kita buat ini X nya 0. Kalau X nya 0 berarti hilangin aja yang ini, berarti kan 3 kali 0 kan 0, abaikan aja. Berarti 5y sama dengan 15, otomatis y nya 15 dibagi 5 berarti 3. Berarti di sini ada angka 3. Lalu selanjutnya yang sebelah sini, karena y nya sama dengan 0, berarti hilangin aja yang ini, 5y kan 5 kali 0 kan 0, tinggal 3x sama dengan 15. Berarti 15 dibagi 3 sama dengan 5, taruh sini 5. Nah, seperti ini. Lalu tinggal gambar aja. Ini kan berarti titiknya berapa? 0,3 sama 5,0. 0,3 berarti sini 0, y nya 3, x nya 0, y nya 3. Lalu 5,0 berarti 5 sini, x nya 5. Kalau digambar nanti seperti ini ya, sorry. Nah, lalu kita menentukan daerah penyelesaian. Daerah penyelesaiannya seperti tadi, karena ini kurang dari sama dengan 15, berarti tinggal dimasukkan bukan pakai titik uji ya, berarti tinggal gini aja. Karena A nya ini tadi apa? A nya kan positif ya, A nya lebih dari 0. Ini A nya kan 3x, 3 kan lebih dari 0. Nah, karena lebih dari 0 berarti
nanti ada di sebelah kanan. Ini lebih dari 0, ini kan panahnya ke sebelah kanan, berarti nanti daerah penyelesaiannya ada di sebelah kanan garis, yang sebelah sini kanan garis, berarti ini daerah penyelesaian gitu ya. Jadi tidak usah pakai titik uji 0,0, tinggal ngafalin tabel ini aja. Oke, lalu menentukan daerah penyelesaian SPLDV. Tentukan daerah penyelesaian dari sistem ketidaksamaan berikut. Yang pertama ini 2x plus y lebih dari sama dengan 4. Yang kedua 2x plus 3y lebih dari sama dengan 0. Yang ketiga x lebih dari sama dengan 0. Yang keempat y lebih dari sama dengan 0. Nah, ini ada beberapa persamaan sistem nanti digabung jadi satu. Yang pertama, kita buat sama dengan dulu dengan tabel yang seperti tadi. Yang kedua, yang buat tabel yang persamaan kedua, tinggal dimasukkan saja. Ini x nya kalau 0 berarti y nya berapa? X nya 0 berarti y nya sama dengan 4. Nah, lalu kalau y nya 0, y nya ini 0, berarti 4 dibagi 2, berarti 2 ya x nya ya. Lalu yang sebelah sini, kalau x nya 0 berarti y nya 6 bagi 3, 2. Lalu kalau y nya 0 berarti ini 0, 6 bagi 2, 3. Ini kalau dituliskan kerjanya jadi 0,4, 2,0. Yang sini 0,2, yang sini 3,0. Nah, tinggal gambar saja. Garis pertama 0,4 berarti sini titiknya, lalu 2,0 berarti sini. Kalau digabungkan jadi seperti ini ya. Lalu persamaan 2 0,2 kan sebelah sini titiknya, 3,0 sebelah sini, tinggal digabung aja. Nah, seperti ini. Lalu tinggal melihat daerah penyelesaian. Dari persamaan yang ini 2x plus y, ini kan tadi, nah ini 2x plus y lebih dari sama dengan 4. Karena a nya kan lebih dari 0 positif, lalu tandanya lebih dari sama dengan, berarti panahnya ke sana, berarti sebelah kanan, berarti 2x plus y nanti sebelah kanannya. Ini kan garis yang pertama tadi sebelah kanannya ini. Nah, ini. Lalu yang kedua 2x plus 3y lebih dari 6. Ini sama juga, karena a nya positif dan dia tandanya lebih dari sama dengan, berarti tandanya di sebelah kanan garis. Garisnya kan yang biru ini, berarti diarsir yang sebelah kanan biru ini. Nah, sebelah kanannya biru ini kan. Lalu yang ketiga x lebih dari 0. Nah, dan y yang keempat y lebih dari 0 sama dengan 0. Jadi ini kan berarti x lebih dari sama dengan 0, berarti x nya positif. Ini kan garis x sama dengan 0. Kalau lebih dari 0 berarti kan ke atas, berarti ini yang diarsir ini. Nah, lalu yang keempat y lebih dari sama dengan 0. Y sama dengan 0 kan ini, coba lebih dari kan berarti sebelah kanannya. Nah, ini kan 1, 2, 3, berarti di sini yang diarsir. Nah, yang kena semua arsiran, daerah yang kena semua arsiran itu namanya daerah penyelesaian. Berarti daerah penyelesaian sebelah ini, daerah penyelesaian gitu. Yang ini bukan yang ini. Yang ini enggak ikut. Nah, jadi yang sebelah sini aja. Oke, paham ya? Nah, setelah itu kita akan menentukan ketidaksamaan linear dua variabel jika daerah penyelesaian diketahui. Daerah penyelesaiannya, sebelum itu ini rumusnya. Ini rumusnya ya. Kalau ada A sama B, nanti tinggal dikalikan A nya dikalikan dengan X, B nya
Jadi ini A nya dikalikan X, lompat ke sini, B nya dikalikan Y, nanti sama dengan A dikali B. Itu contoh. Ini kan 3 yang di sini ya, 3 di sini. B nya 2, berarti ini dikalikan dengan X, 3 nya dikalikan dengan X, berarti 3X, terus 2 nya dikalikan dengan Y, ditambah 2Y sama dengan 3 kali 2, 3 dikali 2, jadi persamaannya adalah 3X plus 2Y sama dengan 6. Nah, untuk menyatakan perkitsamaan, misalkan di sini daerah penyelesaiannya adalah ini. Nah, ini daerah penyelesaiannya. Berarti supaya jadi pertidaksamaan, ini kan masih bersamaan karena tanda hukumnya berupa sama dengan, kita ambil aja titik uji. Titik uji tadi berapa? 0,0. Masukkan ke persamaan ini, misalkan, berarti kan 3 kali 0 tambah 2 kali 0 titik 6, ini 0 titik 6. Karena daerah penyelesaiannya sebelah kanan, berarti di sini harusnya kan salah. Jadi biar nilainya salah, berarti dia harus lebih dari sama dengan, karena ini garisnya lurus, berarti ada garisnya lurus, garisnya tidak putus-putus, berarti ada sama dengannya. Biar nilainya sebelah sini salah, berarti pakai tanda hubung lebih dari sama dengan. Jadi persamaannya menjadi 3X plus 2Y lebih dari sama dengan 6, gitu ya. Atau pakai cara yang tadi, yang tanpa titik uji, tinggal melihat daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaiannya kan sebelah kanan, DP ada di sebelah kanan, lalu A nya juga lebih dari 0. A nya kan 3, ini tadi 3. Karena DP sebelah kanan, A nya lebih dari 0, berarti otomatis pakai lebih dari sama dengan. Sama dengannya ini karena garisnya tidak putus-putus. Nah gitu ya, 3X plus 2Y. Udah selesai. Nah, mungkin seperti itu materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.